Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad Imamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal alamin. Kepada segenap para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatidzah, para tokoh masyarakat yang hadir yang insyaallah senantiasa dimuliakan oleh Allah, wabil khusus kepada pengasuh khadim Majelis Ta'lim Syubbanul Muslimin Gus Hafid hafizahullah, semoga beliau senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan segenap pejabat pemerintah yang hadir baik sipil, militer maupun Polri, wabil khusus kepada segenap karyawan PT PJB yang insyaallah senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kepada General Manager PJB Bapak siapa? Mustafa Abdillah, yang insyaallah juga senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin dan hadirat jamaah Majelis Ta'lim Syubbanul Muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari yang mulia ini kita sama-sama berkumpul di tempat yang mulia, yaitu masjid, untuk tujuan yang mulia, yaitu mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala melalui zikrullah, mengenang dan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dengan membaca ratibul Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Semoga hati kita semua diterangi oleh Allah. Kalau mau menerangi jalan harus pakai PLN. Tapi kalau menerangi hati hanya dengan zikrullah, PLN 1 juta watt pun tidak akan mampu menerangi hati seseorang. Tapi kalau zikrullah bisa menerangi hati seseorang yang dengannya akan merasakan tumakninah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah pasti hanya dengan kau mengenang menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, tatmainnul qulub, hati itu akan menjadi tenang karena hati itu terang. Maka kita Masya Allah hari ini terang dua-duanya. Hati kita terang karena zikir, lingkungan kita juga terang karena kita sebelahnya PLN. Maka, Masya Allah, ini sejawa Bali ini neranginya dari sini. Wah, insya Allah dengan zikir rumah orang-orang ini yang diterangi oleh Python dengan PLN-nya ini, hati mereka juga terang semua insya Allah. Memang seperti itu hadirin. Beberapa saat yang lalu saya diundang acara
mungkin berapa tahun yang lalu di Gorontalo. Di Gorontalo itu gubernurnya adalah termasuk gubernur yang masuk rekor muri, dipilih oleh masyarakat yang terbanyak sampai detik ini belum ada yang menandingi, hampir 90%. Pilgub itu dipilih hampir 90% sampai masuk rekor muri. Kemudian ketika ditanya kenapa, karena dia mampu, gubernur itu mampu memakmurkan negeri tersebut berapa kali lipat daripada sebelumnya. Ditanya resepnya kenapa, kemudian gubernur tadi itu menjawab, orang hanya sibuk memberi pupuk di setiap pekarangan atau setiap sawah mereka dengan pupuk yang lahir, tapi lupa dengan pupuk yang batin. Kemudian ditanya maksudnya, iya, selama ini mereka hanya sibuk ketika menanam, hanya mikir pupuk yang lahir, beli pupuk urea, beli ini untuk memakmurkan, tapi mereka enggak sibuk untuk memancing rahmat Allah melalui majelis-majelis zikir dan istighothah. Maka beliau memakmurkan di setiap desa, di setiap manapun untuk mengadakan majelis zikir, subhanallah, langsung diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala panen yang berlipat ganda dan berkah. Berkat apa? Zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini pembangkit listrik ini juga harus ada pembangkit yang batin. Pembangkit batin dengan apa? Ya dengan zikrullah, bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah pembangkit listrik yang batin, membangkitkan hati seseorang untuk cinta kepada Allah dan Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Kata Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad seperti ini, wa dzikrullahi lazimhu wa wadhibhu ala marriz zamani ma'a duhuril ajma'i wa huwal ghidha likulli qalbin muhtadi wa huwad dawa likulli qalbin muja'i. Yang namanya zikir itu lazimi, istiqomai di saat apapun. Gak ada waktu untuk kita zikir, gak boleh, itu gak ada, hadirin. Semua, kalau sholat masih ada tempat yang dilarang, puasa juga ada hari yang dilarang, zakat juga ada zakat kepada orang yang dilarang. Tapi kalau zikir nggak ada larangan, kapanpun saat apapun kita dituntut berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, lazimi. Karena yang namanya zikir itu dawa likulli qalbin muja'i, orang yang sakit artinya sembuh dengan zikir kepada Allah. Ghidha likulli qalbin muhtadi, dia adalah makanan buat hati seseorang yang gundah. Maka itu insya Allah majelis zikir seperti ini akan menerangi jiwa kita semuanya. Untuk dengan terangnya jiwa tersebut kita akan bahagia di dunia maupun di akhirat. Amin Allahumma amin, Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, saat ini kalau kita melihat fenomena yang terjadi di negeri kita ini, banyak di antara kita ini yang mereka enggak krisis ekonomi tapi hatinya gundah. Mereka kehausan walaupun air begitu banyak, mereka gelap walaupun cahaya terang benderang. Apa sebab yang menjadikan kadang-kadang kita umat Islam ini sering galau, sering sumpek tapi nggak tahu sebabnya? Maka saya pernah baca satu kitab yang ditulis Ibnu Hajar al-Asqalani. Ada nasihat yang dinasehatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Uzair. Nasihatnya 3 hal. Ini nasihat kita bawa pulang. Sepulang dari sini kalau ditanyai ngaji dapat apa? Dapat nasihat Allah kepada Nabi Uzair 3 hal. Setiap ngaji itu pulang harus bawa oleh-oleh. Nek sampean nggo berkat tok ae mulai Bu. Sampean kalau ditanya orang pulang, kon ngaji ndek endi? Ndek men kan berkatane apa?
Ini gak mutu. Mesti harus tanya oleh apa kok nasihati. Orang hadir majelis itu pulang harus punya bekal, punya hadiah buat orang tuanya, temannya ataupun yang lainnya. Iling-ilingen. Jadi nek ngaji teng Subhanul Muslimin, jangan cuman sholawatan pulang, harus ada. Pulang ini bawa apa? Hukum istinja, hukum rukun sholat, apapun. Pokoknya pulang harus bawa ilmu. Nah sekarang saya kasih jenengan semua nasihat. Bukan nasihat saya, tapi ini adalah wasiat Allah. Auhallahu ilan Uzairin Nabi. Ini Allah mewahyukan nasihat ini kepada Nabi Uzair. Ya Uzair, Uzair, idza adznabta dzamban saghiran fala tandur ila sigharih, walakin undur ila manil ladzi adznabtalah. Uzair, kau kalau maksiat, melakukan dosa, walaupun kecil jangan dilihat kecilnya, tapi lihatlah kepada siapa kau berdosa. Kadang kita ini ngeremehkan maksiat karena apa hadirin? Karena kita meremehkan dosanya kecil. Memang dosa itu dibagi dua, kabirah sama shaghirah, dosa kecil, dosa besar. Tapi banyak ulama yang gak rela kalau dosa itu dibagi. Semua dosa itu enggak kecil, enggak besar, karena dosa yang urusan sama Allah enggak ada yang kecil, semua besar. Mas, sampean ngeplak ndase koncomu, pok, urusan 1 jam selesai. Cobaan Pak Jokowi keplakan, setahun enggak selesai. Podo ngeplak itu. Volume ngeplaknya sama ini, tapi urusannya kenapa yang 1 jam selesai dengan yang ini, tapi kalau yang itu setahun nggak selesai, merotol untukmu diambleki mbek pas pampres ini. Karena urusannya dengan orang besar jadi besar, kalau urusan sama orang kecil nggak jadi besar. Nah sekarang kita itu maksiat, dosa kecil maupun besar, yang dimaksiati ini orang besar, Zat yang maha besar, Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itu jangan kita pilah-pilah yang namanya maksiat. Wah siki dosane cilik ais, gak sampai dosa gede. Ini justru sebab kita itu melakukan dosa yang besar karena kita meremehkan yang kecil, dan ihtiqarid dzamb, menganggap remeh dosa, termasuk dosa besar. Naudzubillah min. Jauhi semua yang namanya dosa, apapun bentuknya. Jangan maksiat, kalaupun maksiat sekecil apapun hadirin, cepat-cepat kembali kepada Allah seakan-akan dosa itu besar. Saya kasih contoh, ada seorang sahabat Nabi. Sahabat Nabi ini hadirin diceritain sama Rasulullah, an-nadratu sahmun masmum min sihamin iblis. Orang memandang yang lain, perempuan itu seperti racun yang kemudian meracuni hati orang yang melihat, seperti panah racun yang meracuni hati seseorang. Semakin banyak melihat, semakin banyak racun, semakin mati hatinya. Wa man tarakaha, dan barang siapa yang meninggalkan memandang maksiat kepada sesuatu yang haram dipandang, abdallahu, Allah akan menggantikan untuknya ladzat munajat, enaknya munajat kepada Allah subhanahu. Setelah mendengar hal ini, sahabat tersebut pulang ke rumah. Pas dia itu lagi di atas rumah, kok delalah kelihatan perempuan yang gak pakai jilbab. Pertamanya istighfar, astagfirullah, karena lumayan. Dalilnya bukan istighfar, mubadzir. Akhirnya dia lihat lagi, dia pandang, akhirnya nyesel, akhirnya dia itu menangis tiap hari.
Sampai ketika Rasulullah sholat ditanya, mana sahabat kok nggak pernah sholat? Nggak tahu ya Rasulullah, ngilang. Kemudian dicari oleh sahabat, ditanya, kemana kau dicari Rasulullah? Kemudian dia berkata, sampaikan ke Nabi, saya nggak pantas sholat di belakang Rasulullah karena saya melakukan dosa yang besar. Subhanallah hadirin. Ndelok sepisan lho gak wani ketemu Kanjeng Nabi. Kon HP-mu bukaan ayo. Ayo taruhan mbak aku ayo. Nih, apa meneh pegawai niki, Masya Allah, duwe album dhewe sampean. Ini sekali loh hadirin. Nggak bisa tidur, terhantui dengan maksiatnya. Sampai akhirnya yang diperintahkan Rasulullah kembali, ya Rasulullah, katanya dia melakukan dosa besar. Sekarang dia nggak mau untuk sholat di belakangmu, takut ngotorin masjid. Masya Allah hadirin. Kata Rasulullah, kaif, bagaimana? Laukana nabiyuhu yastaghfir lahu, lek nabi ini sing istighfarno. Terus gak mungkin ditolak. Katanya, ya sudah aku sampaikan ya Rasulullah, disampaikan. Dengar hal tersebut bahagia itu sahabat. Kemudian dia kembali bertemu dengan Nabi Muhammad, sholat di belakang Rasulullah. Berjalan beberapa minggu, sahabat tersebut ngilang lagi. Tanya Rasulullah, mana si fulan? Ada yang menjawab, sakit ya Rasulullah. Kenapa sakit? Masih kebayang-bayang dengan dosanya. Ini sahabat sampai sakit gara-gara kebayang-bayang dosanya hadirin. Ono adik kini sing kebayang-bayang dosa sampai loro. Sing ono kebayang-bayang wong wedok iku nggih. Kok aku mek ndelok tok ben yo. Nggih. Rasulullah datang ke rumahnya. Ini sahabat di atas ranjang sudah nggak bisa bangun. Didatangi oleh Rasulullah, kemudian oleh Nabi Muhammad diangkat kepala sahabat tersebut, diletakkan di pahanya. Kurang apa hadirin? Gara-gara takut sama Allah, karena dosa yang kecil dianggap besar karena takut kepada Allah. Ini sahabat mendapat kemuliaan dengan kepalanya ada di paha makhluk yang paling mulia Nabi Muhammad. Siapa yang nggak mengharapkan hal tersebut? Tapi hadirin, sahabat ketika kepalanya ada di paha Rasulullah, nggak malah justru senang, malah dialihkan. Fa'aba'ada, dikembalikan atau dijauhkan kepala tersebut dari paha Rasulullah, ditarik lagi sama Rasulullah, dijauhkan lagi, ditarik lagi. Kemudian Rasul bertanya, wahai sahabat, kenapa kau jauhkan kepalamu dari pahaku? Kemudian sahabat berkata, ya Rasulullah, di kepalaku ada mata yang maksiat, nggak pantas untuk menempel di pahamu ya Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Menganggap dosanya itu sampai seperti itu hadirin. Nangis Rasulullah. Kau sudah diampuni sahabat, kau sudah diangkat kedudukanmu sahabat. Saking girangnya meninggal dunia. Sahabat meninggal dunia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bangga dengan sahabat tersebut. Perintah Rasulullah kepada sahabat untuk mengurus jenazahnya, dan langsung Rasulullah sendiri yang ikut mengubur. Tapi anehnya hadirin, ketika Rasulullah ngubur, orang jalannya itu pada biasa Rasulullah jalannya jinjit, yamshi bi atraf asabi'ihi. Rasulullah jalannya jinjit gini. Kemudian ada sahabat yang ketika itu bertanya, ya Rasulullah, lima tamshi ala atraf asabi'i, kenapa kau jalan jinjit ya Rasulullah? Rasul menjawab, kau nggak tahu apa yang terjadi saat ini. Ada apa ya Rasulullah? Allah perintahkan semua malaikat yang di langit untuk turun mengantarkan jenazah sahabatku. Saking banyaknya majelis itu, sampai beliau itu, Rasulullah merasakan beliau itu seakan-akan desek-desekan sama para malaikat. Diangkat kedudukannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dia menganggap dosa kecil itu besar. Lah kalau kita kan enggak, dosa besar aja dianggap dosa kecil. Malah kadang-kadang dosa besar bukan dianggap dosa kecil, dianggap ibadah lagi.
Masya Allah. Maka itu para hadirin, wasiat yang pertama, jangan pilah dosa, jangan dibagi. Dosa sekecil apapun tetap maksiat sama siapa? Tinggalkan. Yang kedua, idza asabaka khairun yasirun fala tandur ila sigharih walakin undur manilladzi razaqak. Uzair, kau kalau mendapatkan kenikmatan sekecil apapun, jangan lihat kecilnya nikmatnya, tapi lihatlah siapa yang memberi. Kalau kita cinta sama Allah, nggak ada rezeki yang kecil sedikit itu nggak ada. Karena kecil dan sedikit itu kalau dari sampean, kalau dari Allah nggak ada yang kecil sedikit. Karena yang memberi adalah zat yang mulia, maka semua yang diberikan adalah mulia. Mengajak kita syukur kepada Allah. Jangan pernah meremehkan rezeki. Anak muda-muda ini punya handphone 2. Yang satu iPhone, yang satu handphone jadul Nokia 100.000 harganya. Tapi yang Nokia ini pemberian sang kekasih, pacarmu. Kira-kira yang dibawa tidur iPhone apa Nokia? Nah, itu sih ngomong pengalaman kabeh. Kenapa yang dibawa tidur Nokia? Kenapa enggak iPhone yang mahal hadirin? Karena saya enggak lihat iPhone dan Nokianya, saya lihat siapa yang kasih. Rezekimu ya juga gitu hadirin. Kecil maupun besar yang datang kepadamu, jangan lihat siapa yang memberi, tapi hakikatnya yang beri Allah. Maka jangan kau sampai sedikit pun meremehkan pemberian atau rizki dari Allah Subhanahu. Syekh Abu Bakar bin Salim itu setiap hari ngasih makan 700 orang. Tamunya itu tiap hari makan di rumahnya 700 orang. Suatu saat ada seorang ibu yang melihat hal tersebut, tergugah hatinya, datang bawa beras 0,5 kilo. Sehari ini masak nasi 1 ton. Terus ada orang datang mau nyumbang 0,5 kilo. Sudah 0,5 kilo, bawanya kayak membawa 0,5 ton. Ngetok pintu, mana Syekh Abu Bakar bin Salim? Lagi istirahat. Bangun nih, saya mau ngasih beras. Luh, nangeni kiai gara-gara 0,5 kilo hadirin. Kiai itu kalau sudah tidur kan ojo ditangeni ya. Kecuali kon nggo amplop gak apa-apa tangenono. Tapi lek kosongan tenono ae wis. Ini enggak bawa, cuman bawa beras 0,5 kilo minta dibangunin. Kata muridnya, "Bu, ini setiap hari Syekh Abu Bakar bin Salim 1 ton, sampai ngasih 0,5 kilo minta dibangunin lagi. Sampai sabar Bu, loh saya kepingin ketemu." "Sudahlah Bu, sabar, nanti kesini lagi ketemu." Syekh Abu Bakar bin Salim dengar dari atas, berkata kepada orang tersebut, "Tunggu, aku turun." Waduh, turun Syekh Abu Bakar bin Salim. Ketika turun hadirin, ini orang mulia, orang agung kedudukannya. Orang datang hanya membawa membawa beras 0,5 kilo, ditemuin. Setelah ditemuin beras diambil, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam, wonten napa Bu? Ada apa Bu?" "Ini saya ingin hadiah beras." "Masya Allah Ibu, terima kasih." Berasnya dicium. Ibu iya girang. "Oh, Masya Allah Bu." Kemudian ketika ibu tersebut pulang dengan bahagia dan bangga, pulang, Syekh Abu Bakar bin Salim memanggil muridnya, "Muridku, kalau yang 0,5 kilo ini kita nggak syukuri, nggak datang yang 1 ton. Yang beri rezeki 0,5 kilo dengan yang 1 ton sama. Bukan ibu ini Allah. Idza ma syakartal qalil ma yajikal katsir." Nek sing titik gak mbok syukuri, sing akeh gak bakal teko. Makanya katanya Allah kepada Uzair, kalau dapat rezeki syukurin. Nah, saya lihat orang Probolinggo ini banyak yang nggak syukur. Punya uang 1 juta saya nggak syukur nang Kanjeng Dimas.
Makanya orang-orang yang nggak syukur ini nyesel semua. Karena dia menganggap rezeki datang dari Kanjeng Dimas, bukan dari Allah. Saya kadang-kadang bingung hadirin, ada apa orang ke Kanjeng Dimas itu? Katanya mau menggandakan duitnya, tak kandani yo. Kalau Kanjeng Dimas bisa nggandakan uang, gak ngandakno duitmu, tapi ngandakno duit dhewe goblok. Loh, coba akal dipakai. Kalau saya ini bisa nggandakan uang sampean mau digandakan, gak mau, uang saya sendiri. Lalu apa? Kalau orang sudah nerima uang, ini sudah politik. Makanya kadang-kadang saya bingung. Tapi terus terang, saya sempat terbesit hati saya kepingin ke Kanjeng Dimas. Tapi bukan gandakan uang, saya kepingin gandakan istri saya. Mau kawin lagi takut hadirin. Resikonya besar. Ya coba-coba mungkin yang tua itu digandakan jadi 4 bisa kan lumayan. Tapi sayangnya sama Gus Hafid ditangkap duluan Kanjeng Dimas. Makanya saya ngomong lapo mbok tangkep Gus, bojoku durung digandakno mbok tangkep disi. Saya heran, ada lagi katanya yang bisa daun dirubah jadi 1.000. Ada katanya daun ditempelno. Itu kalau ilmunya saya bisa hadirin, tak jamin di Malang nggak ada daun, entek kabeh wis. Kalau orang mau rezeki minta sama Allah dan syukur. Orang yang datang ke tempat-tempat seperti itu kan orang yang nggak syukur sama Allah. Dia kepingin lebih. Uang itu para hadirin yang penting berkahnya. Nominalnya itu nomor 2, berkahnya nomor 1. Kita punya uang banyak tapi masalahnya banyak juga ruwet hadirin. Tapi kalau kita punya uang pas-pasan atau mungkin sedikit tapi nggak punya perkara, itu lebih enak. Apalagi kalau uangnya banyak, berkah, alhamdulillah. Maka titik beratkan ke dalam keberkahan. Apa berkahnya uang yang seperti itu kan hadirin? Makanya diingatkan kita oleh Allah melalui Nabi Uzair, hati-hati. Kamu kalau dapat yang namanya rezeki sedikit pun, syukurin. Semua petaka yang terjadi ini nggak syukur hadirin. Saya kadang-kadang heran, apalagi di kancah politik tingkat atas. Uang ini triliunan hadirin. Sogok-sogokan ini triliunan ini. Saya cuma mikir loh, duit 1 triliun itu lo gawe apa? Iku ditukokno bakso, tsunami Probolinggo entek kabeh. Mau dimakan sampai mana? Ini loh hadirin, hubbud dunya wa karahiyatul maut, wahan, tertipu dengan cinta dunia yang berlebihan dan takut mati, akhirnya seperti numpuk uang. Kalau sudah mati triliunan mau dibawa kemana? Halaluha hisab wa haramuha iqab. Banyaknya juga pasti akan mempersulit hisab kita nanti di hari kiamat. Haramnya adalah siksa dari Allah. Mengumpulin duit segitu tuh saya heran hadirin. Yang terjadi sekarang ini sampai urusan-urusan yang naudzubillah hadirin. Di hadapan kita sekarang ini ada masalah besar. Seorang gubernur melecehkan Al-Quran. Gubernur ngomongnya menghina Al-Quran. Kita nggak minta apa-apa, kita cuma minta di pemerintah ini kan ada hukum bagi orang yang menistakan agama, tolong ditangkap. Saya nggak turun demo, tapi sekarang saya ngomong mumpung ada polisi, ada tentara. Tolong diselesaikan. Kalau sudah nanti hukum agama nggak dipakai, hukum negara juga nggak dipakai, afa hukmul jahiliyah yabghun? Apa mau hukum jahiliyah? Hukum jahiliyah itu dulu hadirin, hukum hanya untuk orang-orang kelas bawah. Kelas atas mempan daripada hukum. Maling ayam 5 tahun pak. Maling ayam itu loh pak. 5 tahun ketangkep. 3 tahun apa meneh gak ada duit wis. Urusan maling petik, maling kambinge wong, sapine wong dicolong, mlebu polisi penjara 3 tahun, 4 tahun. Niki maling ayam, Pak. Lah maling uang triliunan kadang-kadang Masya Allah di penjaranya enak, hotel bintang 5. Lah kalau hukum sudah seperti ini nggak jalan, kita nggak akan dapat keberkahan di negeri ini hadirin. Rasulullah itu pernah ada satu orang Quraisy ternama, top, anaknya orang hebat, nyuri.
Kemudian mau dipotong tangan, seorang berkata, sampaikan ke Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar, sampaikan ke Rasulullah, ini bangsawan, jangan dipotong tangannya. Kata Sayyidina Abu Bakar, saya disuruh ke Rasulullah nawar hukum, nggak berani saya, cari yang lain. Sayyidina Umar tolong, saya nggak berani. Sampai ada Sayyidina Zaid, masih muda. Kata ya wis, saya sampaikan, ya Rasulullah, ini gimana ini? Ada orang ini yang mau dieksekusi, mau dipotong tangannya, mau dipenjara. Tapi gimana ini? Ini orang bangsawan ini. Kemudian apa kata Rasulullah? Sampaikan. Lau saraqat Fatimah binti Muhammad la qata'tu yadaha. Jangan lagi bangsawan. Demi Allah, anakku yang paling kucintai Fatimah, pemimpin orang di surga. Kalau dia mencuri, demi Allah saya potong tangannya. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya tadi dalam sambutan kalau dikatakan adalah panutan kita, junjungan kita, idola kita, pantas hadirin. Yang insya Allah kita berharap kelak nanti dibangkitkan bersama Nabi Muhammad SAW. Itu yang kedua. Yang tiga, terakhir, idza asobatka baliyatun fala taskuni ila khalqi kama anni la ashku ila malaikati idza sa'adat alayya masawik. Manusia, sampaikan Auzair, kalau engkau kena musibah, jangan keluhkan musibah itu kepada orang sana sini, keluhkan kepadaku atau orang yang mampu menyelesaikan. Sebagaimana aku tidak pernah mengeluh ketika malaikat datang membawa maksiatmu, fulan seperti ini, fulan. Saya nggak pernah ngeluh ke malaikat, saya diem. Sampean maksiat, diambil tulisan maksiat sampean kepada Allah, terus Allah nggak pernah mengeluh. Kenapa ini sudah saya kasih rezeki kok maksiat? Nggak pernah, diem. Tapi kenapa ketika mendapat musibah, ngeluh sana sini? Kalian kalau mau mengeluh sakit hanya ke dokter sama Allah, bukan semuanya dikeluhi. Di rumah mengeluh, tonggo dikeluhi kabeh. Apalagi zaman medsos sekarang, pilek tok nih lho di Facebook tulisannya pilek. Masuk angin, nggak enak body. Sak donya dikabari kabeh. Buat apa? Kau ini kalau dapat musibah diem, sakit diem. Keluhkan kepada siapa? Orang-orang, dokter nggak apa-apa. Tapi yang paling patut untuk kau keluhi hanya Allah, dan Allah paling cinta dengan hamba yang banyak mengeluh kepada Allah. Innallaha yuhibbu min ibadihil mulihin. Allah suka dengan hambanya yang banyak mengeluh dan meminta kepada Allah. Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad Sahib Rotib ini, yang kalian baca rotibnya ini, suatu saat ziarah ke Imam Muhajir sama satu santrinya. Ketika dia itu ziarah, ada satu santrinya yang kakinya itu disengat kalajengking, langsung teriak, "Aduh!" Ditanya sama Imam Haddad, "Lapo aduh-aduh?" "Saya disengat kalajengking." Kata Imam Haddad, "Sini." Mendekat orang tersebut, diambil tangannya, diletakkan di bajunya. Badannya panas. Panas. Panjenengan demam. Sudah 17 tahun saya panas seperti ini. Nggak ada satupun yang tahu. Rumah saya, anak saya aja nggak tahu kalau saya sakit. Kau dicokot kalau jengking titik, waduh. Ada apa mengeluh? Supaya orang tahu kalau kau kena musibah, diem. Kecuali kepada orang-orang yang memang dia bisa menyelesaikan. Datang ke kiai, datang kepada orang yang mengerti. Tapi paling tepat kau hadukan musibahmu kepada Allah Subhanahu. Itu kita diajarkan seperti itu hadirin. Apapun musibah dalam keluarga kita hidup ini nggak lepas dari yang namanya musibah. Nanti kalau sudah di surga baru selesai musibah. Hidup di dunia pasti fitnah, pasti musibah. Adukan semua kepada Allah. Allah yang akan menyelesaikan semua kendala dan musibah yang terjadi pada diri kita. Maka itu para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, semoga majelis ini betul-betul menjadi majelis yang menerangi hati kita, sanubari kita, jiwa kita, yang insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala jadikan
PJB Python ini nantinya insya Allah selain menerangi di pintu rumah orang-orang muslim dengan lampunya, juga dengan lampu keimanan yang akan menerangi jiwa mereka semuanya. Amin Allahumma amin. Ini mungkin yang dapat saya sampaikan, dan semoga segenap karyawan, para hadirin yang hari ini hadir, Allah subhanahu wa ta'ala berikan semua segala hajat dan kebutuhannya dimudahkan dan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Semoga yang sedikit ini manfaat kepada kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nurika sari wa madadikal jari wajma'na bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Allahumma nawwir qulubana wa qawalibana. Allahumma nawwir ajsamana wa qulubana. Allahumma nawwir a'yunana. Allahumma nawwir adhanana. Allahumma nawwir jami' ma a'taitana. Allahumma ya Allah, berikanlah cahaya kepada hati kami, pendengaran kami, mata kami, dan segenap apa yang kami miliki ya Rabb. Allahumma ya muhawwilal ahwal, hawwil hanana wa halal muslimina ila ahsanil hal. Ya Allah yang membolak-balik hati, membolak-balik keadaan manusia, baliklah keadaan kami, rubahlah keadaan kami menjadi keadaan yang lebih baik ya Allah. Kami jauh darimu ya Allah, rubahlah keadaan kami menjadi orang yang dekat denganmu ya Allah. Yang banyak maksiat, rubah menjadi orang yang suka taat ya Allah. Hati yang kotor, rubahlah menjadi orang yang hatinya bersih ya Allah. Niat yang gak lurus, rubahkan menjadi niat yang lurus ya Allah. Yang riya kau rubah menjadi ikhlas ya Allah. Allahumma ya Allah, fa innana waqifina bi'atabik. Kami ini bersimpuh di hadapanmu ya Allah. Melalui rumahmu yang suci, melalui saat yang mulia ini, kami mengetuk pintu ampunanmu, ampunilah kami ya Allah. Kami ketuk pintu rahmatmu, kasihilah kami ya Allah. Kami ketuk pintu maafmu, berilah maaf kepada kami ya Allah. Allahumma ya Allah, apabila kau tolak kami dari pintumu, kepada pintu siapa lagi kami meratap mengeluh ya Allah. Apabila kau tolak permohonan kami, kepada siapa lagi kami berharap. Hanya engkaulah zat yang paling rahmat, paling kasih dan sayang, yang paling loman, yang paling maha memberi ya Allah. Maka janganlah kami kau keluarkan dari majelis ini kecuali dosa kami kau ampuni ya Allah. Derajat kami kau angkat, hajat kami kau kabulkan, hal keadaan kami kau rubah menjadi keadaan yang lebih baik ya Allah. Allahumma ya qadhiyal hajat, iqdi hajatina, hajatid dunya bil maisarah wal akhirah bil maghfirah, hajatid dunya bi husnil khatimah, wa hajatil akhirah bil murafaqah bi sayyidil bariyah sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyat wa kullu niyat salihah jami'at li khairi dunya wal akhirah wa ila hadratin nabil Fatihah.